Makanya banyak kejahatan didasari oleh niat atau keinginan akan kesenangan. Rekan belajar, baru saja saya mendapatkan bingkisan ini dan saya mengucapkan terima kasih, dan konten ini memang sengaja saya buat sebagai apresiasi dan mudah-mudahan bermanfaat. Ini dibuat untuk anak muda, anak-anak kita, teman-teman muda juga secara umum, untuk generasi Indonesia. Baik, saya baru saja pulang dari alegori kopi co-learning space, rumah belajar bersama. Di sana sempat ada diskusi terkait karakter manusia yang semakin menurun. Nah, ini teman-teman, adik-adik, anak-anakku, ini menjadi kewaspadaan kita bahwa saat ini karakter manusia memang banyak semakin buruk gitu loh. Semoga kita tidak berada di golongan itu dan kita terus evaluasi diri, membangun diri untuk tidak terikut arus yang buruk. Kita bisa lihat di berita kan banyak sekali kejahatan, hal buruk terjadi yang berawal dari karakter manusia. Pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan teladan dan lain sebagainya. Tampak memang dunia semakin suram. Dan kenapa seperti itu? Ya, saya bisa bilang salah satunya karena memang saat ini segala hal berlomba-lomba memberikan kenikmatan, kesenangan, dan manusia itu semakin mudah tergoda, semakin senang. Nah, ini yang akan dibahas. Oke, itu pesan pertama buat anak-anak muda. Karakter manusia semakin menurun sehingga perlu kewaspadaan. Yang akan dibahas yaitu rasa dan gaul. Rasa itu ada kebahagiaan, kesenangan, dan nanti berujung pada program gaul. Ini pesan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kenapa rasa? Begini, apapun yang manusia lakukan itu ujungnya adalah rasa. Apakah dia ingin membeli barang, makan enak, bersekolah yang bagus, ingin cari kerja, itu ujungnya adalah rasa. Akhirnya untuk memuaskan rasa senang, rasa puas, rasa aman, rasa nyaman, atau rasa bahagia. Pilihannya itu. Namun sekarang yang terjadi, banyak orang berlomba-lomba terlalu banyak merasakan atau mengejar kesenangan yang itu akhirnya menjerumuskan. Terlalu banyak kesenangan itu sangat buruk dan menghancurkan. Makanya banyak kejahatan didasari oleh niat atau keinginan akan kesenangan. Kesenangan untuk mempunyai uang banyak, untuk merasakan kenikmatan yang luar biasa, itu jatuhnya mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Pada saat kita memegang gawai bermedia sosial, lihat tayangan yang bagus-bagus atau game yang sampai tidak ingat waktu, itu kan kesenangan yang berlebihan, sehingga akan menghancurkan. Tolong hati-hati anak-anakku, adik-adik yang kami cintai, bahwa kesenangan itu sungguh menghancurkan bila tidak dikontrol. Nah, makanya saat ini perlu kompetensi menahan diri, kontrol diri. Tidak serta-merta semuanya ingin dipenuhi secepatnya. Itu perlu digiatkan ya, termasuk puasa. Puasa itu kan latihan mengontrol diri, dan harapannya setelah masa puasa itu akan tetap berlanjut, bahkan semakin baik. Jangan setelah tidak puasa menjadi ambiar lagi, tidak terkontrol. Jadi latihan untuk menahan diri, kontrol diri. Pada saat memegang gawe, lakukan dengan secukupnya. Cari hal yang produktif, untuk hal yang kegiatan yang positif, gitu ya. Jadi perasaan senang atau rasa senang-senang itu harus dikontrol, dibatasi. Nah, kemudian apa yang dituju adalah perasaan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bertujuan baik. Kalian merasakan sesuatu, ikut dalam kegiatan yang positif, pencinta alam, mencintai lingkungan, atau dalam kegiatan keagamaan, ibadah, itu ada makna positif. Di situ akan mendatangkan suatu rasa yang damai, yang tenang. Itu kebahagiaan. Jadi dasarnya itu adalah sesuatu yang bermakna, yang bernilai baik, yang bertujuan positif. Pada saat memberikan sesuatu, kalian berkorban kan?
berkorban waktu, berkorban harta, tapi kan ada hal yang senang. Beribadah pun, berpuasa, kalau kalian dasarnya ikhlas dan ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam kegiatan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Kalian berbakti kepada orang tua karena kalian tahu bahwa itu hal yang baik, hal yang mulia untuk dilakukan. Berterima kasih kepada mereka, itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan inilah yang membangun. Tapi emang kodratnya manusia memang dia memang perlu kesenangan, tapi secukupnya. Tapi kebahagiaan kalian perlu kejar sepenuhnya, perlu menjadi salah satu tujuan kalian, kebahagiaan. Oke, kemudian yang perlu kalian tuju adalah suatu kondisi yang aktif, yang unggul, dan yang luhur. Jadi menjadi generasi yang aktif, unggul, dan luhur. Gaul, nah itu biar gampang diingat gitu ya. Kenapa aktif ya? Kalian harus terus berjuang, bergerak, jatuh, bangun lagi, kalah, berusaha lagi, tidak mendapat, berusaha lagi. Namun berusaha ini perlu diikhlaskan. Nah, ini sedikit terkait keinginan. Keinginan itu untuk mengarahkan langkah kalian. Kalian punya keinginan apa, itu arah langkah. Tapi kita nggak tahu hasilnya. Kita nggak tahu emang tujuan itu baik nggak untuk kita. Karena kita kan percaya Tuhan ya, kebanyakan orang Indonesia. Saya percaya yang melihat ini, anak-anakku juga orang yang beragama. Jadi kita hanya perlu, dengan keinginan itu kita perlu menjalankan, tapi hasilnya kita ikhlaskan. Kalau tidak tercapai, ya bersyukur gitu ya. Nah, inilah bersyukur juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan jalan yang lebih baik. Itu harus diputuskan, benar nggak kita percaya Tuhan atau tidak. Begitu. Aktif. Kemudian unggul, ya itulah. Kalau kalian terbuai dengan hal yang tidak efektif, tidak produktif, main game yang senang-senang saja, jalan-jalan, ya kalian tidak memupuk kompetensi kalian, keterampilan kalian, keunggulan kalian. Kalian punya panggilan di mana? Apakah itu di teknologi, apakah itu di kedokteran, keterampilan, ke pertanian, atau apapun itu, kalian perlu pupuk sehingga kalian menjadi kompeten, menjadi unggul. Kemudian segala hal itu perlu dilandasi dan dibungkus oleh hal-hal yang luhur. Itu bisa kita ketahui dari nilai-nilai agama, nilai etika, moral, gitu ya. Jadi hal-hal yang baik untuk memberikan kebaikan, untuk bertujuan yang baik, sehingga segala hal yang kita lakukan itu untuk bermanfaat bagi kebaikan, bagi orang lain, bagi dunia, bagi bumi, bagi semesta, bagi kehidupan. Bahkan tentu saja bagi diri kita sendiri, untuk kesehatan, untuk pikiran yang baik, bagi keluarga kita. Luhur. Jadi ingat, kami berharap dengan cinta kami untuk kalian, agar kalian bisa menuju kondisi yang generasi yang aktif, unggul, dan luhur. Begitu. Kurang lebih seperti itu pesan kali ini. Semoga kalian bisa mencerna dan benar-benar bermanfaat buat kalian. Kiranya bermanfaat, terus semangat, merdeka, maju, berdaya. Di sini bersama, satukan niat langkah. Ayo kita gaul, menjadi generasi aktif, unggul, luhur. Kita memang